Pernahkah kalian melihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa atau sekelompok organisasi? Hal itulah yang menjadi salah satu contoh penerapan demokrasi yang dilakukan sebagai bentuk luapan aspirasi masyarakat terhadap segala permasalahan yang terjadi di sebuah negara. Sebenarnya apa sih demokrasi itu? Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Umumnya, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan warga negara. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat memilih kebijakan secara langsung tanpa perantara atau majelis parlemen. Contohnya di Swiss yang mempunyai majelis di mana orang-orang berkumpul bersama di tempat terbuka di waktu tertentu untuk memilih hukum yang berlaku di masyarakat. Democracy doesn't get much more open than this. Every April, voters in Appenzell in northeastern Switzerland flood the central square to elect local leaders and judges, not by casting ballots, but raising their hands. This conspicuous open-air vote dates back to the 14th century, when only men willing to go to battle to defend their community were allowed to vote. And instead of voting cards, most of the men carry swords. This is the only place in the whole world where a sword serves as voter ID. Women don't carry swords, but they do have yellow voting cards and have only been allowed to vote in Appenzell's local elections since 1991. Some old men maybe still really are not that happy, but the younger generations have already changed and are happy to have the women along. Almost 4,000 people gathered for more than 3 hours, choosing leaders in this very open fashion. But for some, the lack of privacy is a cause for concern. Voting by a show of hands means people can know who you voted for, who can influence you, who can buy you off. This goes totally against the modern concept of voting, where each person decides in his soul and conscience who is the best person for the community. It's not always easy to gauge which way a vote falls, in which case all voters file out of one of two exits to show which candidate they favour, proving that when it comes to democracy in this corner of Switzerland, there's no sitting on the fence. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika warga negara memilih siapa yang akan mewakili suara di parlemen. Bentuk demokrasi ini paling umum ditemukan di seluruh dunia. Negara yang menganut demokrasi ini disebut juga negara demokrasi liberal, contohnya Amerika Serikat dan India. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden suatu negara memiliki sebagian besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih langsung maupun tidak langsung oleh warga negara. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan menggunakan demokrasi ini. Demokrasi yang memberi banyak kekuatan kepada legislatif disebut demokrasi parlementer. Kepala negara berbeda dari kepala pemerintahan dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda. Namun dalam kebanyakan kasus, di Inggris presiden adalah raja yang tidak memiliki kekuasaan. Sedangkan di India,
Presiden adalah pemimpin resmi atau kepala adat istiadat. Demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Konsep pemahaman demokrasi ini tentu saja berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila.